Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Teman-teman sekalian, minggu ini insya Allah kita akan membahas tentang ontologi yang merupakan salah satu komponen penting dalam pengetahuan. Ontologi ini menjelaskan pertanyaan apa? Ontologi dalam beberapa literatur disebutkan sebagai cabang daripada metafisik. Ontologi sama dengan metafisik karena keduanya sama-sama melakukan kajian terhadap struktur dasar pengetahuan tentang realitas. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke balik dunia fisik yang hanya bisa diakses oleh indera manusia, kemudian ketemulah nanti hakikat esensi dari realitas tersebut. Nah, metafisik itu adalah apa yang ada di balik fisik. Metafisika itu istilah ilmiah. Meta itu artinya di balik sesuatu. Kita biasa juga menyebut metadata, metafile, metalink. Nah, jadi itu bahasa Yunani. Meta adalah bahasa Yunani yang berarti di balik sesuatu. Sedangkan fisika itu berarti hal-hal yang ada, yang eksis, fisik. Nah, bila disatukan metafisika itu artinya, jadi metafisika adalah membahas sesuatu di balik sesuatu yang ada. Ontologi dan metafisika ini sama karena keduanya mengkaji tentang struktur dasar pengetahuan tentang realitas. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke balik dunia fisik yang hanya bisa diakses oleh indera, tetapi kemudian karena dia bicara tentang sesuatu di balik yang terlihat oleh indera tersebut, maka dia ketemu dengan hakikat esensi dari realitas tersebut. Metafisika ini seringkali juga diartikan dengan sesuatu yang gaib atau supranatural. Dahulu manusia menafsirkan segala sesuatu yang terlihat oleh mata ini dengan sesuatu yang tidak terlihat, dengan sesuatu yang gaib atau supranatural. Bahwa wujud-wujud yang gaib ini sesungguhnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dibanding dengan sesuatu yang ada. Maka muncullah animisme yang merupakan suatu konsep kepercayaan yang supernaturalis. Manusia percaya bahwa ada roh-roh yang bersifat gaib yang terdapat dalam suatu benda. Entah itu ada di balik batu itu, bukan udang ya, di balik batu itu ada kekuatan apa gitu. Bahwa kalau ada pohon besar di situ akan ada roh yang bersemayam di situ yang memiliki kekuasaan yang bisa menentukan nasib Anda, yang bisa menentukan jodoh Anda. Jadi kalau mau jodoh silahkan datang ke batu tersebut, datang ke pohon tersebut, karena mereka percaya di balik pohon itu ada suatu kekuatan yang luar biasa. Nah, ini juga merupakan salah satu konsep metafisika yang paling awal muncul, tafsiran manusia terhadap alam. Konsep supernaturalisme ini mendapat pertentangan dari kelompok materialisme. Kemudian konsep supernaturalisme ini lambat laun bergeser karena manusia sudah sedemikian berkembang, dia tidak lagi mempercayainya ada roh-roh yang demikian, kekuatan-kekuatan gaib, tetapi mereka berusaha menjelaskan bagaimana suatu benda itu bisa memberikan suatu kekuatan sehingga lebih real lagi, lebih nyata lagi. Tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan gaib, tetapi melainkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri. Itu semua bisa dipelajari dan bisa dijelaskan. Berangkat dari pemahaman seperti ini, maka tidak ada hal yang aneh tentang makna metafisika, tentang sesuatu yang gaib, bahwa itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Misalnya ilmu pelet atau ilmu telepati. Nah, itu kan penjelasannya kurang lebih bahwa ada gelombang alfa
yang masing-masing memancarkan, kemudian ditangkap oleh orang-orang yang memiliki sensitivitas yang bisa menangkap gelombang alfa tersebut. Misalkan seperti itu penjelasannya. Nah, sehingga ini tidak berbau klinik lagi. Baik, jadi apa yang ada itu? What is being? Bagaimana yang ada itu? Dan di manakah yang ada itu? Untuk menjawab ini, para ahli sudah membuat klasifikasi atau penggolongan aliran-alirannya, dari mulai aliran yang idealisme sampai materialisme ataupun yang mengingkari semuanya. Ada aliran monisme, ada dualisme, pluralisme, dan agnosticisme. Saya ingin memberi contoh tentang sesuatu itu disebut ada dalam arti fisik dan ada dalam arti maknawi. Misalnya begini, uang itu terbuat dari apa? Ada dari logam atau kertas. Kita ambil contoh dari kertas saja. Nah, ketika Anda disodori selembar uang, apa yang ada dalam benak Anda? Saya yakin ketika melihat nominalnya Anda akan langsung terbayang, oh ini uang bernilai 100.000. Jarang orang mengatakan, oh ini kertas. Sebenarnya mana yang benar? Ini kertas atau uang? Mana yang hakikat dan mana yang bukan hakikat? Atau dua-duanya adalah hakikat? Dua-duanya ada. Yang ada itu uang atau kertas? Ini menjadi satu hal yang perlu kita renungkan, bagaimana konsep ada atau being itu melekat pada suatu benda, tetapi kita bisa memberikan jawaban, memberikan persepsi yang berbeda. Kita kan terbiasa mengatakan ada, sehingga tanpa sadar pun kita tidak menyadari hakikat ada itu apa. Ketika disodori kertas uang, ada kertas uang, apa yang lebih dahulu ada? Apa yang lebih dahulu disebut? Ada itu. Ada kertas uang, ada uang kertas. Ada dulu. Baru kemudian kertas, baru kemudian uang. Jadi ada itu menjadi sebab adanya kertas, dan kertas menjadi sebab adanya uang. Kan begitu logikanya. Berarti kalau kita bilang ada kertas, berarti ada itu berperan sebagai aktor dan kertas berposisi sebagai peran. Kita kan nggak bisa melihat uang tanpa menyaksikan kertasnya. Karena kertas itu menjadi peran daripada uang itu. Kita tidak bisa menyaksikan kertas jika kesadaran kita mengatakan kertas itu tidak ada. Jadi kertas itu harus ada. Dan kertas itu menjadi hakikat daripada ada. Kita melihat uang itu sebagai fungsi yang nyata, sebagai alat tukar dalam jual beli. Nah, pandangan kita, akal kita mengamati objeknya itu jauh dari itu. Lebih real, lebih nyata bahwa ada kertas yang menjadi sebab keberadaan adanya uang. Plato itu membagi eksistensi menjadi dua. Ada yang disebut being dan becoming. Being itu ada dan becoming itu proses perubahan. Apakah becoming itu bukan suatu wujud? Itu tentunya satu hal yang berbeda. Kembali ke pernyataan ada kertas uang. Kita berikan nomor, ada itu 1, kertas itu 2, dan uang itu 3. Maka mata sebagai subjek, dia akan melihat objek uang itu berada di luar dirinya. Kemudian ketika akal sebagai subjek dan objeknya adalah kertas, itu juga akal melihat sesuatu itu dia berada di luar dari objeknya, dia berjarak. Tapi ketika ada sebagai subjek dan melihat subjeknya juga ada, itu dia menyaksikan dengan penuh kesadaran, melihat dirinya sendiri. Ya, sebagai tambahan, wujud dalam akal itu berbeda. Wujud
dalam akal itu biasanya merupakan pahaman dari wujud luar akal. Dan ini berbeda. Misalnya api itu di luar akal dia memiliki efek membakar, menyinari, panas. Tapi di dalam akal ia tidak punya efek panas, membakar, tidak ada efek itu. Tapi justru api itu dalam akal kita itu efeknya adalah menakutkan. Nah, wujud dalam akal ini disebut dengan konsep lain yang disebut dengan pahaman. Ya. Dalam bahasa lain, pahaman itu disebut mafhum. Itu gambaran sesuatu dalam akal yang dia ambil dari hakikat atau wujud sesuatu di luar akal. Misalnya kalau namanya Novi itu manis, cantik, Mangga Indramayu itu manis, itu pahaman atau mafhum dari dalam akal yang diambil dari hakikat wujud di luar akal. Jadi ini kaitan dengan ekstensi atau misdak sebagai hakikat wujud sesuatu yang dengan itu pahaman bisa diterapkan atau hakikat dari wujud sesuatu itu bisa diambil suatu pahamannya. Terakhir saya ingin menegaskan bahwa ontologi ini sangat penting bagi kita untuk mempersepsikan. Jangan sampai kita salah persepsi tentang sesuatu, hakikat sesuatu, walaupun pada kenyataannya ketika kita bicara tentang sesuatu itu belum tentu orang sepakat untuk itu. Kita mengatakan bahwa orang itu cantik, itu relatif, tapi katanya jelek itu mutlak. Ya ini persepsi, ini contoh persepsi. Kita boleh jadi setuju dengan sesuatu ataupun tidak setuju dengan mereka. Jadi semua permasalahan ini sudah menjadi bahan kajian dari ahli filsafat sejak dulu. Ada perbedaan persepsi, ada perbedaan definisi mengenai ada, bahkan ada itu sendiri apa, itu juga menjadi perbedaan dari masing-masing pakar atau para filosof. Saya ingin mengutip terakhir bagaimana segala sesuatu itu ada karena disebabkan persepsi. To be is to be perceived. Itu kata Berkeley. Pada prinsipnya setiap orang boleh memiliki filsafat yang berbeda-beda, filsafat individu yang berbeda. Nah, titik temu para filosof itu adalah sifat pragmatis dari ilmu. Jadi kalau ada orang yang ketika ketemu satu kasus yang sama, tetapi kemudian dia bisa menyimpulkan bahwa ternyata keduanya berbeda. Misalnya ada dokter yang memeriksa pasien mengatakan bahwa ini adalah flu dan ini adalah batuk biasa, ini bukan COVID misalnya. Sementara dokter yang satu lagi mengatakan bahwa ini COVID. Sebenarnya gejalanya hampir sama. Di awal-awal mana yang betul? Tentu ini masih persepsi karena belum bisa dipastikan sebenarnya bagaimana. Ini sehingga dia bisa berdebat untuk itu, argumentasi masing-masing. Keberadaan suatu yang ada itu kita bisa berbeda, tapi juga kita bisa bersepakat secara lokal. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.